Suara Wong Desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sedulur, jumpa kembali dengan saya Cayudi, masih di channel Cayudi TV dan masih di acara Suara Wong Desa. Para sedulur, Wong Desa ingin ikut berbicara. Wong Desa ingin ikut menyumbangkan pikiran, ya walaupun mungkin ya suara Wong Desa ini nggak begitu indah, nggak begitu menarik sehingga tidak ada yang mendengar, tapi tidak apa-apa ya, minimal Wong Desa ikut menyampaikan sebuah suara. Wah, kira-kira begitu loh. Para sedulur, mohon maaf, beberapa hari yang lalu saya sedikit berdebat dengan teman-teman saya ya. Sebenarnya bukan berdebat ya, lebih ke engkel-engkelan itu loh bahasa Jawanya ya. Mereka mengatakan kepada saya bahwa menurut pendapat mereka bahwa Bung Karno itu seorang PKI. Dalam pengertian begini, alasan mereka adalah kenapa kok mereka punya pendapat seperti itu ya, karena menurut pendapat mereka bahwa Bung Karno itu dulu mengizinkan PKI atau Partai Komunis Indonesia ada di Indonesia atau di negeri ini. Misalnya dia tidak pro PKI, pasti dia melarang. Alasan mereka seperti itu. Kemudian saya katakan bahwa apakah seorang presiden, ya karena Bung Karno dulu kan presiden ya, itu mempunyai kekuatan untuk melarang atau membubarkan sebuah partai? Ya tentu tidak. Itu loh, kecuali kalau ormas masih bisa ya, lewat kementeriannya bisa, tapi kalau yang namanya partai itu hak dari undang-undang. Kemudian siapa yang membuat undang-undang itu? Yang membuat undang-undang itu adalah DPR, itu loh. Jadi bukan ranahnya presiden. Jadi kalau ketika pemerintahan Bung Karno dulu ya, itu ada Partai Komunis Indonesia atau PKI hadir di tengah-tengah partai yang lain ya. Waktu itu banyak juga partai. Itu kan partai PKI itu sah menurut undang-undang. Jadi presiden tidak mempunyai hak gitu loh untuk melarang adanya Partai Komunis Indonesia, itu nggak punya hak. Nah, sementara PKI itu ya, atau Partai Komunis Indonesia itu berkoalisi dengan pemerintah gitu loh, seperti sekarang inilah ya, ketika Pak Jokowi menjadi presiden, kemudian banyak partai yang bergabung atau mendukung beliau, ya otomatis ya seorang presiden itu kan harus memikirkan balasan, imbal balasnya mereka mendukung, yaitu dengan cara mengangkat menteri di antara orang-orang dari partai tersebut atau orang-orang yang diajukan oleh partai tersebut. Nah, begitu pula ketika pemerintahan Bung Karno dulu ya, itu memang salah satu dari anggota PKI itu memang diangkat setara menteri gitu, ada gitu loh ya, karena memang berkoalisi dan PKI waktu itu partai yang sah. Jadi sekali lagi bahwa Bung Karno itu ya menjalankan tugas sebagai presiden yang baik gitu loh. Dan presiden itu tidak mempunyai hak, tidak punya wewenang untuk melarang adanya partai. Lalu dia juga terbentuk dari partai kok. Ada partai lain mau dilarang, nanti bagaimana? Kan nggak mungkin gitu loh. Jadi kalau pendapat
yang mengatakan bahwa Bung Karno itu PKI atau pro PKI hanya gara-gara dulu ketika dia memimpin, ketika dia jadi presiden tidak melarang adanya partai PKI, itu sangat salah besar. Sekali lagi bahwa partai itu bukan wewenang dari presiden, itu loh ya. Jadi untuk teman-teman saya yang kemarin debat, mudah-mudahan nonton video ini biar jelas ya, karena kemarin dia ngengkel terus sih, saya kasih tahu tuh ngengkel. Jadi bahwa Bung Karno itu bukan PKI, Bung Karno itu Muslim ya, bukan gara-gara dia membiarkan partai PKI ada kemudian dia dituduh pro PKI atau dia PKI, bahkan mengangkat PKI menjadi menteri atau setingkat menteri ya, jabatan. Kalau cara berpikirnya begitu ya sangat keliru. Tidak seperti itu. Sekali lagi bahwa partai PKI atau Partai Komunis Indonesia itu partai yang sah waktu itu. Yang berhak membubarkan partai atau menghentikan partai itu adalah DPR lewat undang-undangnya. Nah, pas waktu itu memang Partai Komunis Indonesia atau PKI itu bergabung mendukung pemerintahan Bung Karno. Jadi kan ya mau tidak mau seorang presiden kan harus imbal baliknya gitu loh, memberikan jabatan kepada partai yang mendukung dia, dan itu sudah berlaku sejak dulu. Sekarang pun kan seperti itu. Sebentar lagi kan ada pemerintahan baru ya, Pak Prabowo dan Mas Gibran. Nah, ini pun nanti semua partai yang mendukung dia itu akan mendapat jatah menteri. Dan itu memang sudah menjadi sudah menjadi tradisi gitu loh, walaupun tidak tertulis dalam undang-undang, tapi itu sudah menjadi tradisi imbal balik. Memang seperti itu gitu loh. Dan di sini pun ada yang salah paham juga. Nanti kalau dapat jatah menteri, kalau dia nggak bisa dipaksakan, tidak seperti itu. Tugas dari partai adalah mencari orang yang tepat seperti keinginan presiden. Misalkan presiden menginginkan menteri keuangan misalkan, dia harus paham tentang perbankan, paham tentang keuangan ya. Nah, tentunya ketua partai ini mencari orangnya yang paham, yang ahli di bidang itu. Nah, seperti itu. Misalkan presiden menginginkan menteri pertanian, ya tentunya nggak harus ketua partai yang jadi, ya nggak begitu juga. Dari partai itulah mencari kadernya yang ahli di pertanian, kemudian diajukan ke presiden. Kan seperti itu. Jadi ya, sekali lagi bahwa kalau ada anggapan bahwa Bung Karno itu PKI, sangat tidak benar. Itu ngawur ya. Pendapat yang tidak benar ya. Argumen yang salah menurut saya. Ya hanya karena di zaman dia dulu Partai Komunis Indonesia atau PKI itu dibiarkan, tidak dibubarkan katanya. Seperti Bung Karno itu pro. Ya enggak seperti itu. Sekali lagi bahwa presiden tidak punya wewenang, tidak punya hak, tidak punya kekuatan untuk membubarkan partai. Ya, sekali lagi, tidak punya hak. Partai itu urusan DPR, undang-undang yang mengatur itu. Bahkan ya, kalau saya baca sejarah atau silakan Anda googling ya, buka Google, bahwa pendiri-pendiri Partai Komunis Indonesia itu ada beberapa yang dari orang-orang cendekiawan Muslim, dari organisasi Serikat Islam gitu loh. Jadi kalau kita memahami ya, kalau kita mempelajari itu ya, orang-orang di Partai Komunis itu banyak yang Islam di dalamnya, bahkan tokoh-tokoh Islam ada. Bahkan ada sejarah yang mengatakan ada yang seorang Habib juga ada. Kalau saya baca sejarah itu ya, ada gitu loh. Silakan Anda cari di Google ya, nanti Anda akan mendapat penjelasan yang sangat gamblang di sana itu.
Ya kalau saya kan, saya juga baca di Google atau dengar dari cerita-cerita itu kan sifatnya sepotong-sepotong. Tetapi kalau kita googling di Google itu bisa banyak apa ya, referensi, banyak cerita-cerita yang bisa kita jadikan acuan untuk mencari kebenaran gitu loh. Oke, para sedulur, mungkin sekian dulu pertemuan kita pada hari ini ya, bahwa sekali lagi bahwa tidak benar kalau ada pendapat bahwa Bung Karno itu komunis atau Bung Karno itu paham komunis, itu tidak benar ya. Hanya dengan alasan bahwa dulu ketika Bung Karno menjadi presiden tidak mengubarkan Partai Komunis, bahkan merangkul Partai Komunis. Itu tata cara negara seperti itu. Sekali lagi ya, biar paham, yang otaknya jundel-jundel, yang namanya partai sah kemudian menggabung ya atau berkoalisi, itu mendapat jatah menteri itu loh. Jadi kalau Bung Karno dulu mengangkat salah satu anggota PKI menjadi menteri atau jabatan sekelas menteri, itu bukan berarti Bung Karno pro dengan PKI, tetapi memang sudah seperti itu tata cara bernegara gitu loh. Oke, para sedulur, sekian dulu, semoga kita semua paham, atau kalau yang tidak paham silahkan Anda googling ya, buka Google, mencari sejarah ini. Oke, para sedulur, sekian dulu pertemuan kita pada hari ini, dan waktu kita sambung kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jangan lupa like, comment and subscribe channel Kakudi TV. Terima kasih.